61. Silahkan menuju loket 1. Ya Bang, tadi gimana Bang di ruang sidang? Mau di luar aja. Sini aja Bang, sini aja nggak apa-apa. Jadi hari ini agendanya adalah kita menyerahkan bukti surat tambahan dan keterangan saksi. Dalam hal ini adalah dari ayahnya Rian sendiri. Nomor antrian C21 dengan nomor perkara 295 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Baik, saya lanjutkan. Bukti surat tidak perlu saya sampaikan di sini, tetapi tadi majelis menggali segala macam informasi atau dalil, alasan-alasan dan ditanyakan Nomor langsung antrian kepada ayah. A6 dengan nomor perkara 932 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Dan alhamdulillah dari sebanyak pertanyaan dari majelis, ayah sangat Nomor baik antrian menjawab. A6 dengan nomor perkara Dan tidak ada pertanyaan yang tidak bisa 932 dijawab. PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Seperti yang kalian tahu, ayah dan Mbak Uki adalah dua orang Nomor antrian yang selama A6 ini dengan nomor perkara agar Rian dan Ricis bisa 932 wujud dan PDTG. bersama-sama lagi. Silakan masuk ke ruang Tapi sidang 1. lagi-lagi ada batasan tentunya dari ayah secara pribadi karena lagi-lagi harus kembali kepada Ricis yang mengajukan gugatan. Dan ayah juga menyampaikan bahwasanya sampai saat ini komunikasi ayah dengan Ricis sangat baik. Dan memang Ricis ini kalau ada yang tidak berkenan dengan tingkah lakunya Rian selalu akan menghubungi ayah dan ayah akan menegur serta menyalahkan. Nomor antrian 61. Tetapi selama ini Silakan komunikasinya menuju loket 1. Ricis itu malah sayang boleh dibilang menjadikan ayah ini juga sosok ayahnya juga dan kita respect banget. Nomor antrian 61. Silakan menuju loket 1. Terkait ayah sendiri sebagai saksi di sini. Tentu ayah kan mengetahui pernikahan ini, mengetahui Nomor apa-apa antrian jadi penyebab 62. daripada rumah Silakan tangga ini, menuju loket dari 1. hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang menurut ayah itu juga sebenarnya sih hal-hal yang wajar di dalam rumah tangga. Oke. Nah, Nomor ayah antrian berusaha menempatkan 62. diri ayah dan ayah Silakan dan menuju ibu loket atau nyanya 1. ini nggak pernah mau ikut campur urusannya rumah tangga Rian dan Ricis. Oke. Tapi di sini ayah tetap Nomor merujuk antrian mereka 62. berdua. Iya. Silakan menuju Ayah loket harus 1. dihadirkan. Kenapa? Karena pada saat mediasi di bulan November dan Desember bersama-sama Mbak Uki, itu ayah hadir sebagai perwakilan dari Rian. Ini jadi berempat ini selalu melakukan mediasi. Yang tercatat dan diingat ayah tuh memang ada 2 kali mediasi. Dan di dalam mediasi itu memang Ricis itu meminta berpisah dengan Rian. Tapi lagi-lagi baik Mbak Oki, baik ayah selalu Nomor antrian nasihat sebagai 63. orang tua, Silakan menuju memberikan loket 1. ini Mona masih loh butuh sosok ayah dan ibu. Nah itu yang penting. Nomor antrian 23. Silakan menuju pos layanan hukum. Bercerita gitu keadaan rumah tangganya ketika itu. Seterbuka apa? Oh, terbuka Mbak. Ini sudah masuk materi jadi sebaiknya Nomor tadi antrian sudah ya. Sudah 63. dijawab kan ayah Silakan selalu. menuju loket 1. Ayah adalah orang selain Rian yang dihubungi Ricis kalau ada yang tidak berkenan. Oke, itu mungkin yang ininya. Tapi selama berumah tangga mungkin ayah ada seringnya terjadi seperti itu nggak sih ya, kecacakan gitu ya? Kita masih berjalan gitu ya. Ayah boleh Nomor jawab. antrian 63. Silakan menuju loket 1. Bapak lanjut aja. Oh, lanjut. Saya kasih nasihat gak sih ayah? Ayah sering ngasih nasihat gak sih ke Rian atau ayah, Ricis? ayah tetap menyalahkan Rian. Nomor antrian 63. Silakan menuju Harusnya loket bisa 1. menyelesaikan ini semua gitu. Intinya begitu. Kita tetap ayah tetap menyalahkan Rian yang gak benar begitu. Kenapa? Dalam hal apa saja? Misalnya kayak ada laporan. Nomor antrian Rian suka 64. ngopi. Silakan Ricis menuju tahu loket tuh, 1. Rian suka ngopi lebih mementingkan temannya, sementara kondisi Ricis dalam keadaan hamil. Rian padahal katanya ngopi. Nomor Kan ayah antrian telepon tuh. Rian 64. ngopi Silakan sama menuju loket klien-kliennya yang 1. ngasih kerja ke Rian gitu-gitulah. Tapi ayah tetap bilang
tetap minta maaf ke Ricis. Selain nasihatin tuh ada apa aja? Berarti perhatian itu benar ya ayah ya, maksudnya yang Ricis kurang mendapat perhatian dari Rian. Enggak juga, karena Rian kan setiap dia ini kan ada kepentingannya. Nomor antrian 65. Cuman Silahkan mungkin menuju Ricisnya yang loket 2. mungkin ya enggak inilah gitu. Enggak apa tuh ya. Tidak paham lah mungkin dengan kerjanya Rian gitu. Sering sharing pengalaman juga nggak sih ya tentang rumah tangga, kan ayah kan cukup lumayan juga kan buat kalian gitu, masih Jangan mungkin lebih. Iya, terus kita kasih nasihat. Pokoknya Nomor intinya antrian keluarga besar ayah jangan sampai 65. pisah. Silahkan menuju loket 2. Semua ini bisa diperbaiki gitu. Ya kan, jangan sampai pisah. Dan juga keluarga ayah ya, orang tuanya Rian dari pihak nyanya Rian, jangan sampai pisah gitu. Bagaimana pertemuan dengan Moana sendiri? Upaya itu Ketemu kemarin baru ketemu Moana. Kadang-kadang nanti Moana sama Rian gitu. Jadi tetap lancar ya. Lancar hubungan Ricis sama ayah tetap baik. Hubungan Ricis sama ayah tetap baik. Ya, kadang-kadang ngajak makan siang ayah gitu. Tetap baik. Ayah, upaya rujuk yang dilakukan sama Rian ke Ricis apa sih ayah mungkin? Banyak lah ya upaya-upaya ya, banyak sekali upaya-upayanya, cuma dari pihak Ricisnya, dari pihak Ricis pribadi ya, dia tetap kekeh lah mau minta pisah. Seperti apa upayanya mungkin? Macam-macam lah, nggak mungkin saya ceritakan di sini. Ayah tadi kan waktu ayah bilang atas nyalahinnya Rian, itu atas dasar apa ayah menyalahkan Rian? Karena kan Ricis WA ke ayah nyalahin Rian gitu kan. Ayah tetap, walaupun Rian mengklarifikasi, tapi ayah tetap nyalahkan Rian. Mengklarifikasi yang Ricis laporkan ke ayah, tapi ayah tetap nyalahkan Rian sebagai kepala keluarga gitu. Harus bisa menyelesaikan ini gitu. Setelah mendapat aduan dari Ricis, selain menasihati ayah sendiri tuh ada upaya apa sih ke Rian gitu untuk selain menasihati? Dia suruh minta maaf ke Ricis. Rian minta maaf ke Ricis gitu. Maaf, itu aja ya. Ya mungkin awal mula kurangnya perhatiannya seorang Rian di awal karirnya menjadi di entertain atau seperti apa ya? Jauhilah mungkin ya gitulah. Dan Rian kan ada kesibukannya, kita ya nggak paham lah kerjanya Rian di sini kan nggak paham lah ya, ya kan. Dan ayah pun nggak mau mencampuri, ya itu kan rezekinya Rian gitu, ya kan. Gitu aja. Rian toh berusaha untuk mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Rian sendiri sudah sering cerita nggak sih ke ayah soal masalah rumah tangganya sama Ricis? Kalau Rian agak tertutup masalah rumah tangga, ayah malah tahunya dari Ricis. Nomor antrian C22 dengan nomor perkara 940 PDTG. Silahkan masuk ke ruang sidang 3. Yang Ricis sama ayah hubungan dekat sekali gitu. Dianggap ayah ini seperti ayahnya juga. Betul. Ayah ini sekaligus membantah bahwa ada di netizen ngomong bahwa Ricis tidak diperhatikan keluarganya Rian sampai dia upload postingan tentang keluarga artis lain yang mendapat perhatian lebih gitu ya. Enggak lah, enggak ada. Enggak seperti itu. Tetap disayang juga sama keluarga. Enggak gitu seperti ya. itulah. Kita tetap sayang kok. Cuman kan istri ayah kan kerja. Ya pegawai negeri sudah 30 tahun. Dari ayah nikah sama mamanya Rian sudah begawi gitu, dari gadisnya sampai sekarang udah 30 tahun. Masih 4-5 tahun lagi baru pensiun. Jadi enggak ada lah yang gitu-gitu. Kita kalau diundang kita datang, asal diundang kita datang gitu. Selain hubungan dengan Ricis, mungkin dengan keluarga Ricis sendiri seperti apa nih? Bagus lah. Ibu Yunifah kemarin ngajak ayah umroh, rumahnya kan nggak bisa ya. Bagus, sama Ricis bagus, sama Mbak Oki bagus. Kita tetap bersaudara. Tetap bersaudara dengan keluarganya Ricis. Apalagi ada ikatan cucu ya, Moana ya. Jadi sempat cerita nggak sih ya, saat ini fokusnya Rian ini ke mana gitu, mungkin atau kalau memikirkan masalah hal ini atau mungkin dia ada kesibukan lain? Itu Rian lah yang tahu lah fokusnya kemana ya, kita ya nggak mau ikut campur ya. Urusan pribadi anak itu, apalagi anak dewasa dia udah bisa menentukan. Nomor antrian 66. Silahkan menuju loket 2. Lihat sosok Rian seperti apa sih sebagai kepala keluarga? Rian ya Bang, tanggung jawab lah, dia kan cari uang ya untuk menghidupi keluarganya. Tanggung jawab Rian. Ya ayah tahu betul Rian itu gimana gitu. Ya, ada yang ingin disampaikan nggak sih untuk Ricis mungkin terlebih sebagai seorang ayah seperti itu? Atau mungkin ayah mau nyampaikan ada pesan untuk Ricis
Nomor antrian B19 dengan nomor perkara 954 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Orang yang berprinsip loh, kita kan nggak bisa gini ya. Ricis orang berprinsip, orang yang kita bilang mapan lah. Dengan kata lain susah. Nomor antrian A7 dengan nomor perkara 247 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Ayah, kapan nanti putusannya terburuknya? Nomor antrian A7 dengan nomor perkara 247 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Rangka sendiri saudara memang melatih untuk memberi langkah atau gimana sih sebenarnya? Ayah sebelum Ricis menggugat cerai itu sempat konsultasi dulu nggak sih ke ayah gitu, kalau sempat ada obrolan gitu nggak sih sebelumnya sama kan ayah? kita ada mediasi, ada mediasi keluarga. Oke. Ada 2 kali mediasi, ya kan? Itu ada semua. Terus Kita tetap ingin, prinsipnya tetap ingin menyatukan mereka, gitu. Jangan sampai pisah. Terus kenapa Ricis akhirnya mau menggugat cerai itu? Kenapa, kan sudah konsultasi sebelumnya? Jadi kan sudah ya bilang Ricis tetap kekeh ingin Bercerai ya. Bolak-balik ya. Jangan cukup ya. Maksudnya ayah ikhlas nggak? Ayah perlu istirahat. Cukup ya. Terima kasih. Terjadi perceraiannya kalau sebenarnya sudah ketemu. Ayah ikut nggak ya? Perceraian bagaimana menurut ayah? Sudah mengikhlaskan. Allahu alam. serah Ya. wallahu alam bisawab. Itu aja. Allah Aman ya. Aduh, awas aja. Mungkin bisa aja ada perubahan keadaan yang lebih baik. Ya, Bang, saya agenda minggu depan apa bang mungkin? nggak ada. Oh iya. Agendanya gimana bang? Maaf lahir batin ya. Jadi Bang Dedi, besok agendanya apa lagi setelah ini Bang Dedi? hari Kamis ini kesimpulan tetapi melalui ikot ya. Kemudian Kamis depannya lagi sudah musyawarah majelis. Jadi nanti kita pengacara dan Rian dan Ricis hanya melihat dari ikot putusannya apa. Oke, baik ya. Habis tanggal berapa sih? Tanggalnya saya lupa, tapi yang jelas di awal bulan Mei. Di awal bulan Mei nanti putusannya. Terus di aturannya. Awas di belakang. Awas teman-teman. Aduh, udahlah. Sempat melihat Moana. Tinggal Masih diusahakan ya, teman-teman ya. Karena Mona juga baru pulang kan. Sayangan ya. Ya, ya. Baik, terima kasih ya. Dampingi kami ya, Mas Dedi dengan tim dan Ayah. Ini adalah hari terakhir sidang offline kita. Sidang hari ini agendanya adalah bukti surat tambahan dan saksi dari pihak tergugat atau dari pihak Rian. Hari ini Ayah memberikan kesaksian. Kenapa Ayah kita hadirkan? Karena Ayah selama inilah yang mendampingi Rian dan Ricis baik dan juga sangat mengetahui sejak awal pernikahan di 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Dan Ayah juga menghadiri bersama-sama Mbak Oki. Ada 2 kali mediasi baik di rumah keputusan maupun di rumah Bintaro. Sampai dengan hari ini Ayah bisa menjelaskan semua tadi di dalam ruang sidang dengan baik apa yang ditanyakan oleh majelis hakim. Mas Dedi dan tim juga akan menanyakan juga beberapa pertanyaan tambahan. Dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang diberikan Ayah, sangat jelas Ayah menyampaikannya. Sampai-sampai pihak pengacara Ricis tidak mengajukan pertanyaan lagi. Oke, nah itulah makanya hari ini sidang bisa berjalan lancar dan bisa segera selesai. Dan selanjutnya majelis tadi menyampaikan bahwasanya hari Kamis ini atau tanggal 25 akan kita diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Oke, masing-masing itu secara litigasi atau ikon. Kemudian pada tanggal 2 Mei ya, 2 Mei itu sudah masuk musyawarah majelis. Insya Allah disitulah akan diberikan putusan bagaimana nasib Rian dan Ricis. Apakah masih bersama-sama ataukah berpisah? Wallahu alam, kita sampai sekarang ini saya dan Ayah selalu tetap berdoa. Rian pun juga berdoa. Ya, doakan teman-teman ya. Hubungan dengan keluarga Ricis seperti apa? Baik kali kan. Kita tetap bersaudara. Ya, tetap bersaudara, malah
semua dan umroh ya. Baru-baru ini loh ya. Ucapan lebaran juga. Mungkin yang Ayah pun juga mengucapkan selamat Idul Fitri dan dibalas juga. Gitu. Udah masakan pas lebarannya? Belum karena pergi umroh semua. Tapi akan bersilaturahmi Ayah? Ya pasti. Kemarin Ayah baru udah di Kebagusan. Nggak ada masalah. Sama Ayah tidak ada masalah. kalau kita tadi terakhir Udah ketemu Ricis sendiri ya hari ini? ya masih ada kegiatan. Tapi Ricis tahu kalau Ayah ada di sini. Tidak sih, tidak ada wajib. Berikan kuasa. Pengacara kita. Ayah tapi inginnya seperti apa sih nih? Kita maunya mereka Barusan kita konfirmasi. kita tidak menginginkan. Ya hasilnya sudah kita sampaikan ya. Memang beliau yang hadir saat itu. Jadi ya wajar katanya. mau istirahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Hati-hati ya.